Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau sharing tentang pengalaman kerja ngikut majikan di Singapura ya. Itu aneh banget. Oke, sobat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah teman-teman, di sini saya mau sharing ya ke kalian semuanya, biar kalian itu memiliki gambaran ya, memiliki pengetahuan lagi dari saya ya. Karena saya di sini sudah lama banget, jadi saya di sini juga mau berbagi ke kalian semuanya, biar kalian itu tahu lah ya. Nah ini yang saya merasa aneh ya di majikan. Saya nggak mau menyebutkan majikan yang mana, akan tetapi saya itu pernah ya, sebelum majikan pergi ya teman-teman, itu majikan itu pernah ya, mereka itu cek makanan yang ada di kulkas. Wah, itu yang membuat saya itu merasa terkejut, sampai segitunya ya, ada majikan yang ngecek semua makanan yang ada di kulkas, entah itu yang ada di freezer ya, ataupun yang ada di kulkas yang bawah seperti itu. Nah, apakah majikan itu berpikir ya, kalau seumpamanya mereka bepergian seperti itu, mungkin pembantunya takut ya, takut kalau pembantunya nyuri makanan dan seperti itu. Apakah mereka berpikirnya seperti itu ya? Terus kadang saya itu mikirnya, toh saya sudah bekerja ya, yang penting saya itu bekerja, saya mendapatkan makanan ya, yang penting saya itu nggak nyuri lah ya, seperti itu. Padahal di rumah majikan itu teman-teman, itu sudah dikasih banyak CCTV-nya. Akan tetapi memang ya, nggak semua majikan itu percaya sama pembantunya ya. Ada teman seperjuangan kita itu sudah bekerja 8 tahun ya, bahkan lebih dari 10 tahun, itu majikannya juga nggak percaya sama pembantunya. Itu ada. Nah di sini saya pribadi di sini memang saya itu kalau makanan nggak dikasihkan, saya itu nggak akan pernah ngambil. Toh itu banyak makanan seperti jajanan Chinese New Year, terus jeruk ya, jeruk Chinese New Year itu kan banyak banget ya. Itu padahal mem saya itu bilang begini, Neng, di sana banyak jeruk, kamu boleh makan. Oh iya, terima kasih. Saya selalu ngomong begitu. Saya nggak pernah jadi orang tuh kayak seperti ini ya teman-teman. Saya tuh nggak pernah yang namanya kayak kekurangan makanan kayak gitu tuh enggak. Saya tuh selalu bilang begini, saya selalu menjaga harga diri saya ya. Walaupun kita ini menjadi pembantu teman-teman, kita itu juga manusia, kita juga punya harga diri ya. Jangan sampai harga diri kita itu diremehkan atau diinjek-injek lah ya sama majikan. Karena apa? Karena kita di sini juga punya gaji teman-teman ya. Kita sebenarnya kalau ingin beli apa itu bisa ya, akan tetapi kita di sini juga masih berpikir lah ya, kita mau beli ini beli itu, pengeluaran kita satu bulannya berapa. Karena apa? Kita di sini bekerja, kita mikirnya itu ingin merubah nasib seperti itu. Kadang kita kalau kepingin beli barang pun juga mikir, buat apa beli ini, nggak ada gunanya. Nah mungkin beli next time atau lain kali lah ya, seperti itu. Nah, bukan apa ya teman-teman, di sini bukan kita itu pelit atau berhemat, itu enggak. Karena kita mikirnya kita nggak mau bekerja di luar negeri itu lama meninggalkan keluarga. Kalau bisa ya dalam waktu singkat, misalkan ya 2 tahun saja. Nah kalau seumpamanya kita itu benar-benar bukan yang irit ya teman-teman, kita itu benar-benar bisa memanage keuangan, itu insya Allah
dalam waktu 2 tahun kita bisa pulang ke Indonesia membawa modal ya. Misalkan kita sepulang dari luar negeri, kita mau buka usaha, atau itu mau kita jualan pakaian ya, atau jualan sembako, atau kita mau buka warung. Nah seperti itu bisa sebenarnya. Semua itu tergantung dari niat kita masing-masing. Asalkan kita punya niat, tekad ya, kita pingin lah ya, nggak mau meninggalkan keluarga kita di Indonesia, buka usaha sendiri, biar kita itu nggak terkatung-katung teman-teman. Ibaratkan biar hidup kita itu biar nggak terombang-ambing, biar nggak jauh dari keluarga. Sepulang dari bekerja luar negeri, kita itu buka usaha sendiri, itu lebih bagus. Karena apa? Ya kita biar memiliki kesibukan. Kalau kita nggak sibuk, biasanya ya, kita itu biasanya bekerja, terus kita nggak bekerja, kita ngamplo ya teman-teman, itu akan membuat kita itu jenuh, dan akhirnya akhirnya kita balik lagi ke luar negeri. Kalau bisa ya, yang namanya kita itu sudah, ibaratkan lah ya, seperti saya sendiri sudah berkeluarga, sudah ada anak ya, ibaratnya harus lenggono, harus semeleh lah ya, nggak apa-apa ya. Uang yang namanya yang namanya kenikmatan duniawi ya teman-teman, seumpamanya kita itu kejar terus sampai kapanpun, itu nggak akan ada rasa puasnya selama kita nggak pernah bersyukur ya. Untuk itu buat teman-teman semuanya lah ya, di sini memang di luar negeri itu memang gajinya gede ya dibandingkan di Indonesia, akan tetapi hidup kita di sini jauh, berjauhan dari keluarga, berjauhan dari orang tua. Apakah hidup yang seperti ini dikatakan sudah hidup bahagia? Enggak juga ya. Hidup bahagia itu kumpul dengan keluarga, bisa bertemu dengan keluarga setiap hari, menikmati setiap hari. Seperti itu dinamakan hidup bahagia. Yang namanya orang bekerja itu ada batasannya teman-teman ya, nggak harus berlama-lama di luar negeri. Kalau kita mengejar kesenangan duniawi, memang nggak ada habisnya, memang nggak ada rasa puasnya ya. Kita harus ingat dengan nantinya kita akan kembali ke akhirat lah ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sini buat kalian yang nggak, seumpamanya ya, misalkan kalian di rumah majikan diizinkan sholat, ya pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk sholat ya. Akan tetapi untuk kalian yang nggak diizinkan sholat ya, apa boleh buat, seperti itu ya teman-teman. Kalau menurut saran saya pribadi, memang ya, menurut kontrak kerja kita sebagai orang Indonesia itu, yang namanya majikan itu wajib ngasih waktu ke kita untuk menjalankan sholat. Itu sebenarnya ada. Kalau kalian nggak percaya ya, tolong dibuka surat kontrak kerja kalian. Di sana kalian baca, kalian pahami ya. Di sana sebenarnya ada yang bahwa kita itu sebagai umat Islam ya harus menjalankan sholat, dan sang majikan wajib ngasih waktu ke kita, ibaratnya saling menghargai walaupun kita di sini beda kepercayaan lah ya, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi ceritanya memang seperti ini. Bekerja di luar negeri ya, kita dihadapkan dengan berbagai macam sifat ataupun sikap sang majikan ya. Ada yang baik dan ada juga yang enggak baik ya. Begitulah, ada yang baik ya di depannya, di luarnya, tapi kita nggak tahu di dalamnya seperti apa ya. Yang namanya hati orang ya, kita nggak bisa membaca ya teman-teman. Jadi di sini kita harus hati-hati. Misalkan nih ya, misalkan kalian dikasih makanan. Nah, dikasih makanan itu kalau dikasihkan, nah ini buat kamu, nah itu namanya dikasih. Kalau cuma ngomong ya, itu di meja ada makanan boleh diambil, itu banyak, nah kita disuruh ngambil, nah itu lain ceritanya teman-teman. Karena apa? Itu hanya menawarkan. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau ngasih
ya seperti ampau, ini untuk kamu. Nah itu namanya baru ngasih. Saya ini teman-teman sudah lama bekerja di Singapura ya. Saya ngikut majikan itu nggak hanya 1-2 majikan, nggak hanya 1-2-3 majikan, banyak ya. Saya itu ngikut majikan di sini itu semuanya orang kaya. Akan tetapi itu tadi sifat saya ya. Kalau saya nggak dikasihkan ini buat kamu, saya nggak akan pernah ngambil apapun itu. Dan saya nggak iri dengan apa yang dimiliki oleh majikan ya, karena saya tahu paham banget majikan itu sudah kaya raya ya. Dan saya pun juga nggak iri dengan kekayaan mereka ya, karena apa? Itu semua adalah hak mereka, hak kita di sini sebagai TKW itu hanya menerima gaji ya, itu hak kita. Dan di sini saya menegaskan buat teman-teman semuanya, mintalah hak kita tepat pada waktunya, tepat pada tanggalnya ya. Jangan mau diulur-ulur, karena apa? Banyak kejadian Mbak TKW dari Indonesia ya, waktu gajian nggak dikasih, katanya dikasih saat mau pulang ke Indonesia. Akan tetapi saat pulang ke Indonesia, waktu mbaknya sudah sampai di Indonesia, ternyata uang gajinya selama 2 tahun itu nggak ditransfer, maksudnya ya, uang gaji selama 2 tahun itu nggak ditransfer. Nah seperti itu. Jadi kita di sini sebagai TKW ya, jangan asal percaya kepada majikan. Karena apa ya, walaupun majikan kita itu baik di luarnya, akan tetapi kita kan nggak tahu hati mereka ya teman-teman. Kita nggak bisa membaca hati seseorang. Nah seperti itu. Kita di sini hanya berjaga-jaga saja ya, karena kita di sini bekerja sudah capek banget ya. Kadang kita masih dapat cacian seperti itu. Nah untuk itu mintalah hak kita tepat pada waktunya. Seperti halnya saya sendiri. Saya kemarin ya teman-teman, waktu Chinese New Year itu saya kan tanggalnya sampai 31 lah ya. Saya ngomong sama majikan, sama Pak Bos, saya bilang begini, Pak, hari ini sudah tanggal 31, waktunya saya terima gaji. Terus Pak Bosnya jawab, oh hari ini yang ngasih gaji kamu ibu, seperti itu. Oh, oke. Jadi di sini saya nggak takut kalau saya minta gaji ya, itu saya itu nggak takut, saya itu nggak malu. Saya itu memang orangnya seperti ini karena itu hak kita teman-teman. Jadi kita nggak boleh malu, kita nggak boleh merasa takut ya, seperti itu. Nah untuk itu saya juga mengharapkan ke kalian semuanya, mintalah hak kita tepat pada waktunya ya, karena itu adalah jerih payah kita selama 1 bulan di rumah majikan ya, agar kita itu mempunyai semangat lagi dalam bekerja ya, semangat lagi untuk mendapatkan gaji di bulan-bulan berikutnya, seperti itu ya teman-teman. Nah oke. Dan di sini saya juga selalu memberikan support ya kepada kalian semuanya, agar kalian itu tetap semangat ya, karena yang namanya kita bekerja ngikut orang, ngikut majikan lah ya, itu nggak mudah. Kita kadang salah sedikit dikomplain, salah sedikit kita kena cacian ya, seperti itu udah hal biasa. Akan tetapi kalau yang baru first time pertama masuk ke Singapura ya, itu pasti kaget ya, biasanya nggak pernah dapat cacian ya, biasanya selalu hidupnya bahagia seperti itu. Akan tetapi kalau sudah sampai di rumah majikan itu alur ceritanya berbeda ya teman-teman. Oke. Dan di sini saya juga berbagi link ya untuk kalian yang mau proses ke Singapura. Ini PT-nya ada di Bekasi ya teman-teman. Untuk kalian yang masih non ataupun X, bisa proses lewat PT Mutiara ya, dengan potongan gaji hanya 4 bulan dan kalian masih terima sisa potongan gaji, bahkan kalian masih dapat uang pesangon. Oke. So untuk linknya kalian bisa inbox saja ya di Facebook AC Ngawi or Instagram saya AC Ngawi. Nanti di sana saya akan kasih linknya. Oke teman-teman.
Dan di sini saya selalu mendoakan buat kalian semuanya, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki di negeri orang dan mendapatkan majikan yang baik. Semoga bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Oke, dan saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.